Halo guys, kali ini saya kedatangan HP Xiaomi. Nah, kondisinya itu seperti ini. Ini HP-nya kan menyala. Tapi dia harus menyala dalam kondisi di charger. Tapi kalau misalnya chargernya dilepas, HP ini akan mati secara otomatis. Padahal persentase baterainya ini 100%. Saya tidak tahu tipenya tipe apa. Karena usernya langsung kasih tanpa dikasih kata sandi dan tidak dikasih tahu kata sandinya. Nah, kalau untuk HP Xiaomi sendiri, Anda itu harus paham. Rata-rata HP sekarang, kalau mengalami kalau misalnya mengalami kerusakan seperti ini, itu kerusakannya 80% lah. Di antara semuanya 80% pada yang ini. Mari kita buka dulu. Nah, ini kan masih HP yang masih segelan. Masih segelan ceritanya toh. Kita buka seperti ini, lalu habis itu kita buka bautnya. Baut mana dulu ya? Buka. Ini langsung mati. Dicabut cas, langsung mati. Kita ulangi lagi. Sambil di-charger seperti ini. Sambil kita menunggu, kita buka dulu bautnya. Pokoknya HP ini kalau misalnya chargernya dicabut, HP-nya akan mati. Dan rata-rata semua HP seperti itu 80%, hampir kerusakannya itulah. Nanti saya akan perlihatkan bagian mana. Ini kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk proses pengecekannya bagian mana yang rusak. Yang jelasnya kita kerjakan dulu yang paling mudah dan yang paling sering lah istilahnya. Nah, ini kan menyala. Kita cabut seperti ini, HP ini akan langsung mati secara tiba-tiba. Mati kan, langsung logo seperti ini, baru mati. Logo restart. Nah, kita akan buka seperti ini. Kita tidak perlu membongkar semuanya sih, harusnya kita tidak perlu bongkar sampai ke mesin-mesinnya lah. Coba dari sini kita buka dulu bautnya satu persatu seperti ini untuk mengetahui untuk kita langsung eksekusi apa yang harusnya dan yang paling sering terjadi pada kerusakan HP Anda. Itu yang paling sering terjadi, mau di tipe apapun itu, rata-rata hampir semua, tapi tidak semuanya, maksudnya kerusakannya harus seperti itu, tapi kebanyakan. Kita akan buka dulu guys, karena ini agak-agak rempong. Juga. Nah, ini sudah ya. Entah ini Xiaomi tipe apa, saya juga kurang tahu, tapi nantilah bisa dicek dari kode baterainya. Masih ada? Kenapa masih ada kayak yang nyangkut guys? Oh, ini bisa dibuka. Ternyata di sini masih ada bautnya guys. Nah, kita copot dulu seperti ini. Nah, kita langsung pada poin yang paling sering terjadi. Kita langsung eksekusi pada bagian ini. Kita buka pelan-pelan supaya masih terlihat, masih rapi lah istilahnya. Baterai tidak perlu dibongkar-bongkar. Kita buka selotip bagian sini. Nah, ini selotip di bagian baterai ini. Baru kita tarik seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah fuse dari baterai, bisa juga dikatakan fuse. Kita lakukan bypass atau penjamperan dari sisi satunya yang di sini ke sini. Kita bypass dari ini ke sini. Kita mau bypassnya seperti ini. Mana tadi itu? Oh, ini.
Kita tambahkan vlog sedikit dari sini supaya hasilnya rapi, kita tidak terlalu bongkar baterainya. Habis itu setelah kita tambahkan timah seperti itu agar mudah merekatnya, kita lakukan penjemperan. Ini sudah melengket guys. Habis melakukan penjemperan seperti itu, bagusnya kita gunakan kabel yang seperti ini supaya dia lebih tahan jemperannya dibanding kita pakai kabel jumper. Habis itu kita potong seperti ini. Nah, sudah. Ini kita sudah lakukan penjemperan pada bagian ini. Habis itu kita rapikan kembali. Tinggal seperti ini kan, ini sudah rapi. Tidak perlu lah misalnya kita bongkar baterainya. Biasanya kan ada orang buka semua baterainya seperti ini, diangkat semua, tidak perlu. Kita cukup buka seperti ini. Ini sudah rapi. Lalu kita nyalakan apakah bisa tanpa menggunakan charger. Nantilah kita rapikan. Ini dulu yang poin utamanya. Kalau dirapikan kan ya sudah. Maksudnya Anda bisa sendiri. Masa bisa buka tidak bisa bongkar. Nah, sambil dipasang supaya mempermudah, supaya lebih cepat ceritanya. Pasang seperti ini. Apakah HP ini akan mati kembali seperti sebelumnya atau tidak, atau normal kembali? Nah, HP ini tanpa di charger sudah bisa difungsikan. Ya kan guys, ini tanpa melakukan editing. Pokoknya video-video real istilahnya, tanpa wax-wax. Jadi sudah jelas ya kerusakannya pada bagian baterai tadi. Anda bisa melakukan pergantian baterai atau bisa melakukan penjemperan seperti tadi. Tapi saran saya, mending Anda lakukan penjemperan seperti tadi. Karena kalau misalnya Anda melakukan penjemperan, Anda masih mendapatkan baterai bawaannya masih kuat dan tahan dibanding harus diganti baterainya. Jadi kalau misalnya ada yang menyarankan ganti baterai, saran saya jangan. Mending di jumper fuse-nya kalau misalnya memang masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya habis di jumper memang tidak bisa, ya mau tidak mau harus diganti baterainya. Tapi kalau masih bisa dipertahankan baterainya, masih bisa difungsikan, mending kita pakai baterai awalnya. Oke guys, sekian dan terima kasih. Semoga membantu kawan-kawanku semua.